Ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ruth@Ruthfani. Hai Pak, di masa pandemi kayak gini masih banyak orang yang punya mental block. Bilangnya nggak bisa. Bagaimana cara menanggapinya kalau menurut Pak James? Oke, seperti tadi kita sudah bilang ya, kalau mau lihat nggak bisa, banyak alasan untuk tidak bisa. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya, apa yang masih bisa? Apa yang masih bisa? Oke, yang tidak bisa ngomong sampai berbusa juga tidak bisa. Jadi jalankan yang bisa. Oke, kalau di saya yang sudah offline seminar sudah tidak bisa. Jadi yang bisa adalah online. Ya, jadi online dijalanin aja dulu. Oke. Nah, produk-produk tertentu mungkin tidak bisa. Ya, karena kebutuhan orang udah berubah. Yeah. Sementara kebutuhan orang berubah. Ya, jadi Anda harus switch ke produk yang lain yang masih bisa. Segmen-segmen tertentu nggak bisa. Tapi segmen-segmen tertentu sangat bisa diajak. Oke, jadi lihat apa yang bisa. Orang sudah nggak mau ketemu kita face to face, ya udah yang bisa lewat telepon, ya udah yang bisa lihat video call, betul kan? Ya kita nggak bisa demo ke dia, kirim aja sampel ke dia dulu, kan bisa, masih bisa kok, macam-macamnya masih bisa. Oke, kalau nggak bisa itu bikin video aja ya, rekam video aja, kirim ke orang, rekam video aja, posting ke IG story, kan masih bisa. Yes. Jadi banyak yang masih bisa. Yang bisa. Yes. Cari yang bisa, itu pesannya. Buat Ruthfani, semoga terjawab pertanyaannya ya dari Pak James. Pertanyaan kedua datang dari @Lentina Siara Marmata 20. Marmata. Pertanyaannya, apakah yang Bapak lakukan di saat Bapak lagi ada di posisi terbawah dalam hidup? Pernah ngalamin, Pak? Ya, pernah sih. Oke, ya, di posisi terbawah. Ya udah, namanya manusia pasti ada sedihnya, ada bete-nya, ada frustasinya, ya. Ya jeda sesaat, maybe take one day break, ya, take 2 days break. Ya udah lanjut yuk. Kenapa saya bisa lanjut? Karena di kalender saya ada jadwal. Hari ini apa yang harus saya kerjakan, betul kan ya? Tapi kalau di kalender saya kosong, nggak ada kegiatan, ya pasti saya ngambang dan bete itu berlarut-larut. Sedihnya berlarut-larut, bapernya berlarut-larut. Yes. Tapi karena jadwalnya padat, ini mau tunda sampai kapan ini? Betul kan? So, momentum untuk move forward adalah if you have something to do. Jadi you have to make sure you have something to do. Nah, orang yang mau sukses, mau. Tapi dia buka jadwalnya kosong. Dia bangun pagi pakai, hari ini mau apain ya? Tapi dia mau sukses, nggak bakalan. Oke, ya. Semua orang sukses ada jadwalnya. Petinju sukses ada jadwal latihan. Pemain bulu tangkis sukses ada jadwal latihan. Semua ada jadwalnya. Ada jadwal yang harus dikerjakan. Nah, dengan ada jadwal, otomatis yang terpaksa adalah ada mood, nggak mood tetap kerjakan. Betul. Karena ada jadwal. Sudah ada schedule. Itu namanya disiplin. Betul. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda mau disiplin kalau nggak ada jadwal? Yang sudah dijadwalkan aja belum tentu dikerjakan, apalagi jadwal kosong. Dan Anda mau sukses tanpa jadwal, nggak mungkin. Dan jadwal itu memang harus dikerjakan adalah setiap hari ya Pak? Setiap hari. Jadi harus ada jadwal harian, jadwal jaman, ya. Dan setiap kegiatan itu ujung-ujung menuju ke target yang kita mau kan. Betul. Itu yang tadi Mr. Frederick bilang kan, you have to have a target, you have to have a goal, and then you have to have action kan. Action itu harus daily action, karena itu kumulatif kok. Yang terjadwal. Yes. Ya, jadi kalau kita lagi down, ya paling 1-2 hari lah kita, udahlah. Tapi setelah itu hari ketiga, nggak mungkin lu 5 hari cuekin kan jadwalnya. Iya benar. Karena kepikiran ya, maksudnya sama dengan aku sendiri pribadi gitu. Harus ada tulisan gitu kan, tiap hari tuh mau ngapain aja gitu. Terus kalau misalnya nggak dikerjain, jadi kayak kepikiran kayak hutang gitu. Gila ya, aku belum ngerjain yang ini nih gitu. Karena itu menumpuk kan. Benar. Makanya penting tadi ditulis gitu ya. Anda punya schedule yang tertulis ditempel apa di handphone apa gimana, Ben? Tulis harian aku print, aku tempel di kamar aku. Bikin jadwal bulanan dan lain-lain. Semuanya itu ya. yang paling penting. Saya punya Tertulis dan dilihat di handphone saya juga, di kalendernya. Ya. Oke. Dilihat. Kita lanjut aja untuk pertanyaan ketiga dari @Dewi Pariyatni. Apa saja tips agar yang bisa kita bicarakan itu menarik dan tidak membosankan, Pak James? Soal public speaking ya. Tips menarik yang tidak membosankan adalah satu, energi kita. Oke, it's not what you say, is how you say it kan, iya kan? Tadi waktu saya berdiri di sana sebelum saya dipanggil, ya, saya nggak tahu suasananya akan seperti apa. Begitu saya lihat, wah ini suasana langsung gue terangkan nih. Oke, jadi suasana hati saya terpengaruh oleh Anda.
Oke. Sama juga kalau saya mau ngomong sama teman, ya, suasana hati dia respons positif atau tidak positif, tergantung energi dari saya kan. Betul. Kalau saya ngomongnya ragu-ragu, ya, maaf ya, nggak enak ya, pasti dia. Tapi kalau, ih bagus loh, ih keren banget loh, ya, pasti terpengaruh. Oke, so lepas dari kata-katanya, orang terpengaruh oleh energi Anda. Benar banget. Berarti harus dilihatin ya energi kita pada saat kita Dan ngobrol. maka Anda sangat successful because yang dia energinya pasti positif. Karena itu hobi dia. Dia enjoy. Gitu. Pasti ke bawah ketika ngomong, ketika Yes. bertatap muka sama orang-orang ya. Benar. Di situ kuncinya. Oke, kita pertanyaan terakhir. Yes, Selanjutnya untuk Pak James. masih untuk Pak James dari @RT Sri Farohati. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa sukses dan mampu mewujudkan mimpian? Oke, sederhana aja. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Di jadwalnya kerjakan, oke? Ya. Kalau berhasil, syukur. Tidak berhasil, lanjut. Next appointment. Next appointment. Next appointment. Next appointment, oke? Next appointment sampai berhasil. Dan begitu berhasil, ih ternyata bisa ya. Udah gitu aja. Keyakinannya akan datang dari Iya, situ. Ya. jadi jangan satu gagal. Aduh. Pernah lihat nggak pemain sepak bola, ya striker, rembat sekali tendang menuju gol, nggak masuk gol. Dia patah semangat, dia duduk di pojok, kayaknya susah deh. Bener banget tuh. Dia tebak terus. Nggak ada yang kayak Satu gitu. pertandingan dia tendang 30 kali, cetak 1 gol. Ya. Mau Hajar Cristiano aja Ronaldo, mau Lionel Messi, siapapun. Nggak mungkin sehebat Cristiano Ronaldo, satu tendangan 1 gol, nggak ada. Keren banget loh. Cristiano analoginya ini Ronaldo ya. aja sadar, Benar, 30 benar, kali benar. tendang baru 1 gol. Itu pun dia bahagia. Kita ini 1 kali ketemu mau 1 kali closing. Halo. 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 Tuh, dibilang gitu sama Pak James. Halo. Langsung Betul kepikiran kan ya teman-teman ya. Sehebat Anda juga pasti ada yang penolakan kok. Iya. You kumpul Oke. 30 orang belum semua beli kok. Benar. Gitu. Nggak kehitung pasti penolakan yang Benar Anda sekali. terima, tapi Banyak. bisa kehitung yang keterima ya. Iya. Dan tanya kalau pemain sepak bola, lebih banyak meleset atau cetak gol? Meleset. Ya. Meleset. Makanya ada gol-gol indah itu. Iya. Dan itulah yang terjadi pada setiap orang. Yes. Siapapun itu Siapapun. pasti akan mengalami. Ya, jadi yang difokuskan adalah memang itu rasionya. Iya. Jadi kegagalan-kegagalan itu bukan kegagalan, itu rasio. Sampai dengan rasio tertentu pasti akan ada Pasti suksesnya. dapat, pasti dapat. Dan nanti semakin lancar, semakin mahir, rasionya semakin bagus. Itu Kalau aja. terus dikerjakan. Kalau terus Udah dikerjakan. dapet ya akhirnya, udah klik gitu kan. Iya. Ya. Itulah jadi repeat gitu. Kita akan belajar cara ngomongnya, Yes. kelompok seperti apa yang cocok, produk Ya. apa yang cocok, cara penjelasannya kita akan tahu lah. Tapi itu semua dari experience, dari praktek. Dicatat banget ya teman-teman ini ya. Ya. Yang nggak bertanya pun pasti langsung dapat nih masukannya. Betul. Dan selanjutnya aku punya pertanyaan juga nih yang disampaikan lewat Instagram kita untuk Ana dari @ladysinta. Ana boleh bagi dong tips untuk meyakinkan anak muda yang seusia Ana untuk bisa bergabung di Oriflame. Oke, buat teman-teman yang seusiaku gitu ya, atau anak-anak muda, mahasiswi dan lain-lain gitu ya. Kalau teman-teman mau gabung di Oriflame, teman-teman ini udah jadi jalan buat teman-teman untuk menggapai apapun yang teman-teman mau. Dan kalau menurut aku suka bilang mumpung masih muda, tenaganya masih banyak, waktunya masih banyak, ini saatnya teman-teman untuk kerja keras berkarir di sini. Kalau kata Pak James tadi, jangan santai ya, karena masih muda harusnya ngebut. Gitu sih Kak, kalau menurut aku. Jadi ingetin sama mereka bahwa mumpung masih muda. Mumpung masih muda, pokoknya kita jangan ya. sia-siakan. Seperti Ya, kita. pastilah.